Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Miss Poppy, Miss Desi, dan teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Wab Nasun dari kelas 12 Sosial. Di video ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah. Tapi sebelumnya, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat dan karunia-Nya, kami masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Pada hari yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah ceramah mengenai satu masalah yang akhir-akhir ini sering terjadi di lingkungan kita, yaitu penipuan. Jadi, apa sih itu penipuan? Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, penipuan merupakan sebuah tindakan atau sebuah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hukum dengan cara menggunakan identitas palsu, nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau kebohongan yang bisa menyebabkan orang lain dengan mudah memberikan harta kekayaan mereka atau barang mereka atau aset mereka kepada si pelaku ini. Jadi memang secara singkat, penipuan ini adalah suatu upaya di mana si pelaku ini mencoba untuk mengambil barang dari suatu orang dengan cara menipu. Sebagai contoh, saya mendapatkan telepon yang mengatakan kalau si yang menelepon ini adalah pihak Gojek. Akan tetapi dia mengirimkan kode OTP di mana yang kalau saya inputkan nomor kode OTP-nya itu, secara otomatis akun Gojek saya akan secara langsung diambil oleh si penipu ini. Jadi tujuan utama si penipu ini adalah mengambil akun Gojek saya yang berisi beberapa aset seperti GoPay atau saldo GoPay. Jadi apa sih yang mendorong mereka? Apa saja faktor-faktor yang membuat mereka tuh mau melakukan hal tersebut? Ada 5 faktor menurut penelitian saya. Yang pertama adalah faktor ekonomi, di mana si pelaku ini mengalami krisis ekonomi atau masalah ekonomi yang memaksakan dirinya untuk mencari celah atau mencari hasil ekstra, meskipun hal ini adalah hal yang haram. Yang kedua adalah faktor keluarga, di mana si pelaku ini merasa kalau dia itu terpaksa harus melakukan ini untuk menghidupi keluarganya, atau mungkin saja si pelaku ini memiliki suatu gen yang terlekat di dalam dirinya. Sebagai contoh, ayahnya dulu adalah seorang penipu sehingga menurun ke anaknya ini. Jadi ada dua kemungkinan untuk faktor keluarga. Yang pertama adalah gen yang melekat di dalam diri pelaku, dan ada satu faktor pemaksaan dari dalam diri pelaku. Yang ketiga adalah faktor lingkungan, di mana si pelaku ini memang secara natural itu dibesarkan atau diajarkan untuk menjadi seorang penipu atau seorang pencuri. Sebagai contoh, bisa saja diajarkan oleh ayahnya, bisa saja dibesarkan oleh lingkungan sahabatnya, dan lain-lain. Kita juga nggak tahu. Dan yang keempat adalah faktor pendidikan. Jadi faktor pendidikan ini mencangkup pendidikan atau pengetahuan si pelaku ini, di mana si pelaku ini tidak memiliki pengetahuan selama sekali mengenai aksi yang dilakukannya. Jadi si pelaku ini tidak tahu apa sih dampak untuk diri dia sendiri dan untuk masyarakat kalau dia melakukan aksi tersebut. Bisa saja karena dia dimanipulasi, bisa saja karena dia dicuci otaknya, atau bisa saja karena dia dihipnotis oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah faktor psikologis yang berasal dari dalam diri pelaku tersebut. Bisa saja si pelaku ini mengalami stres berat, bisa saja mengalami ancaman, atau bahkan mengalami depresi berat, atau enggak bisa mengalami dendam. Pokoknya macam-macam lah untuk faktor psikologis ini. Tapi secara keseluruhan, dari kelima faktor yang telah saya sebutkan tadi, semuanya ini mengalami keterkaitan dari satu dengan yang lain. Sebagai contoh, jadi si pelaku ini mengalami krisis ekonomi, sehingga si pelaku ini mengalami stres berat. Jadi langsung lompat ke faktor psikologis. Apa sih akibatnya dari aksi ini? Jadi dari sisi pelaku ini sendiri, bisa saja si pelaku ini dijauhi dari lingkungannya yang sekarang. Atau mungkin saja si pelakunya udah tidak lagi dipercaya dengan lingkungannya, dan tidak ada masyarakat yang mau menerimanya karena namanya sudah tersebar di mana-mana. Dan yang lebih parahnya lagi, si pelaku ini bisa saja dipidana atau dipenjara. Tapi dari sisi korban, apabila si korban mau atau berharap barangnya dikembalikan, hanya ada kemungkinan 1% bahwa barangnya tersebut akan dikembalikan secara utuh. Jadi apa sih solusinya supaya hal ini tidak terjadi atau aksi ini tidak terjadi? Solusinya itu simple. Yang pertama, kita harus waspada.
kita sebagai masyarakat tuh harus waspada dan lebih tertutup terhadap informasi-informasi yang sensitif. Karena hal ini adalah kunci di mana, atau mungkin hal ini adalah celah di mana si pelaku ini akan mencoba berkesempatan dalam meraup aset kita atau barang-barang yang kita anggap berharga. Tapi dari sisi aparat keamanan, mereka harus lebih tegas dan lebih adil dan menegakkan hukum. Sehingga para pelaku atau calon pelaku ya bahkan ya, mereka bisa mikir 2 kali atau bahkan merasa ketakutan untuk melakukan hal tersebut. Jadi kesimpulannya, memang penipuan sampai sekarang masih sering terjadi, terutama di lingkungan kita. Bahkan saya saja sampai sekarang masih sering mendapatkan SMS atau telepon dari pelaku atau dari penipu. Jadi ada baiknya kita tetap waspada dan jangan sampai kita atau kerabat kita terlibat atau menjadi korban dari aksi penipuan tersebut. Jadi demikian ceramah yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.